Dimulai ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di kajian mantik, di kajian rutinan mantik Matan Isa Guji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Baik, sekarang kita akan melanjutkan kajian mantik yang sebelumnya sudah rutin diadakan. Kemarin sudah sampai bab lafadz ya, Mas ya. Bab lafadz. Mungkin sekarang akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, bisa nanti dicek lagi materi-materi yang sebelumnya di kajian-kajian sebelumnya itu di YouTube LSFN. Ya baik, karena ini sudah lewat 10 menit ya dari pukul seharusnya, dari jam seharusnya, saya persilahkan langsung kepada Mas Nova untuk memaparkan kajian mantiknya. Silahkan, Mas. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa billahi rabbil alamin islam dina wa muhammadin nabiyyi rasulullah wa billahi rabbil islam dina wa muhammadin nabiyyi rasulullah. Ya, ini terima kasih yang sudah datang. Ini enaknya layarnya begini atau begini? Diperbesar, Mas, seperti ini. Suaranya itu, bentar, suaranya berisik nggak? Kalau berisik saya nak keluar, bentar. Ini sih Mas ada suara lagu-lagu yang mungkin kencang sekali. Saya pindah ke depan ini, taruh aja. Oh sorry tadi, ditutup recordingnya nggak apa-apa. Ini bentar. Tadi lupa ya, nggak merhatiin suaranya. Suaranya lebih jelas nggak? Atau masih sama aja? Lebih jelas sih Mas daripada yang tadi. Meskipun masih terdengar sih lagunya, tapi lebih jelas. Oke. Ini suaranya udah agak kecilan. Aduh. Siap, Mas. Tadi langsung di itu ya, dibesarin suara musiknya. Makanya aku minta
dikecilin suaranya gitu. Oke, ya, kita mulailah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian mantik lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kajian kita sekarang sudah masuk ke sebelumnya suaranya dengar ya? Dengar kan ya? Sudah Mas, sudah jelas. Oke. Kajian kita sudah masuk ke bab lafadz. Bab lafadz. Nah, ini adalah bab kedua atau bagian kedua dari ilmu mantik. Karena ada yang menyebut dalalah sama lafadz ini bukan termasuk bab dalam mantik, tapi dia itu pengantar untuk masuk ke dalam bab mantik. Hal yang jelas, pokoknya setelah pembahasan dalalah itu langsung masuk ke pembahasan lafadz. Itu sudah pasti. Oke, kita masuk ke bab lafadz. Oke. Nah, kenapa pembahasan dalam mantik masuk juga untuk membahas lafadz? Kenapa? Padahal lafadz ini kan sesuatu yang sangat lokal. Artinya dia nggak universal, nggak esensial. Maksud saya nggak esensial karena tiap negara memiliki lafadznya sendiri-sendiri. Ya. Lafadz itu apa? Lafadz adalah suara as-sautu al-mustaqilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Ini dalam Arab ya. Lafadz adalah sesuatu bunyi yang memiliki makna. Nah, sementara di Arab bunyinya adalah bunyi-bunyi yang disimbolkan dalam huruf hijaiyah, ya kan? Nah, sementara bunyi-bunyi yang memiliki makna dalam bahasa Indonesia itu disimbolkan dalam bentuk aksara-aksara latif yang susunannya pakai menggunakan standar bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Ukraina, bahasa lain-lain. Dia memiliki sistemnya sendiri-sendiri. Nah, sementara mantik, logika ini mengklaim dirinya ilmu yang membahas tidak berkaitan dengan bahasa, tapi dia cocok untuk semua bahasa. Cocok untuk semua bahasa. Di sini ada kontradiksi, yang mana satu mantik mengklaim diri sebagai ilmu esensial, bahkan universal, yang tidak terikat dengan bahasa karena dia itu berlaku untuk semua bahasa. Nah, sementara mantik logika mau tidak mau harus ditulis dengan bahasa. Nah, bagaimana mengharmoniskannya? Mengharmoniskannya adalah bahwa pandangan mantik, pandangan logikawan terhadap lafadz itu pandangan yang tidak esensial, yaitu arodiyah, yaitu aksidental. Karena kebutuhan ilmu ini ditransmisikan, diajarkan ke orang lain, karena kebutuhan bahwa ilmu ini harus dikodifikasi dalam bentuk tulisan sehingga bisa dimengerti oleh banyak orang. Tapi pandangan mantik terhadap lafadz itu hanya demi membantu menerangkan makna-makna dalam ilmu mantik. Dan bahkan sebenarnya pandangan ilmu Islam terhadap lafadz itu tidak semuanya atau bahkan kebanyakan itu tidak memperhatikan bukan menjadi tujuan utama lafadz itu. Karena yang dimaksud dengan ilmu seperti pertemuan awal banget itu adalah ada kalanya lafadz, ada kalanya makna. Tapi lafadz saja itu nggak mungkin makna. Ada kalanya itu malaka, ada kalanya atas dikot. Jadi para ulama melihat ilmu itu bukan dari perspektif bahwa dia itu kata-kata. Kenapa? Kalau kata-kata, nah kalau kata-kata itu kan sesuatu yang materi, yang hissi. Nah, sementara ilmu disepakati ulama itu sebagai arodun kaifun, yaitu kualitatif. Bahkan pandangan yang memfokuskan diri pada lafadz semata itu sebenarnya pandangan yang sangat materialis. Sebenarnya pada materialis.
Karena lafaz ini kan terindra, suara yang bisa memiliki makna. Jadi semua lafaz-lafaz dalam ilmu Islam itu hanya dilihat dari perspektif bahwa dia itu mengantarkan pada suatu makna. Dia berfungsi untuk mengantarkan suatu makna. Jika fungsi itu hilang, maka lafaz-lafaz ini juga tidak berarti. Kecuali beberapa ilmu yang berkaitan dengan lafaz seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, beberapa bagian dalam ilmu balaghah itu memang sangat khas lafaz, oleh karena itu dia khusus saja berlaku untuk bahasa Arab. Nah, sementara itu untuk ilmu-ilmu secara umum. Nah, sementara mantik dia melihat lafaz dari perspektif dia mengantarkan pada makna. Seandainya lafaz ini diganti dengan pengertian yang lain yang maknanya sama, nggak masalah. Oleh karena itu orang-orang ajam, orang-orang selain Arab itu lebih baik dianjurkan diharuskan menggunakan sistem analisis logika mantik. Kenapa? Karena dia merupakan alat yang sejak dini, ilmu alat yang sejak dini diperuntukkan untuk semua bahasa. Berbeda dengan bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah itu tidak semua babnya cocok untuk semua bahasa, cocok untuk bahasa Indonesia. Tapi untuk mantik, untuk logika, dia itu cocok untuk semua bahasa. Akan berlaku untuk semua ilmu. Nah, tapi karena makna-makna itu tidak bisa tercapai kepada orang lain, bahkan orang diri sendiri itu kadang menggunakan perantara lafaz-lafaz untuk tertentu, kita kadang memikirkan suatu ide tertentu dalam benak kita menggunakan bantuan lafaz-lafaz kan. Nah, karena sudah terlalu biasa mengkonstruksikan pemikiran dalam bentuk lafaz-lafaz, maka mau tidak mau para ulama menuliskan sesuatu ilmu dengan kata-kata, dengan lafaz. Walaupun perspektif ke arah lafaz itu bukan yang pertama. Seandainya ada kontradiksi antara lafaz dengan makna dalam ilmu mantik, maka yang dimenangkan pasti makna. Seandainya ada kontradiksi. Tapi untuk ilmu nahwu, seandainya ada kontradiksi antara lafaz-lafaz yang diriwayatkan dengan makna, maka yang dimenangkan itu lafaz-lafaz. Makanya ada makna istilahnya itu sama'i, ada kias-kias, ada bentuk-bentuk wazan dalam sorof yang itu sama'i, bukan berdasarkan kias, berdasarkan analisis, berdasarkan analogi, tapi dia itu memang dari sono Arabnya itu memang ngomongnya seperti itu, ya. kayak kita. Oke. Jadi nggak ada kontradiksi klaim antara klaim mantik itu ilmu yang universal yang tidak terikat bahasa, dia berlaku di semua bahasa, semua ras, gitu, dengan kenyataan bahwa mantik ditulis dalam bahasa Arab, kemudian ditulis dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Jadi nggak ada kontradiksi karena yang dimaksud di sana bukan yang esensial dalam lafaz, tapi dia itu hanya untuk mengantarkan makna. Seandainya lafaz-lafaz itu diganti dengan bahasa yang lain, maka bisa. Maka kekhasan lafaz Arab dalam ilmu mantik itu dibuang semuanya. Hampir tidak ada dalam ilmu mantik kekhasan yang khas Arab. Bagaimana kekhasan dalam bahasa Yunani juga tidak dimasukkan dalam ilmu logika. Jadi ini juga menjawab kritikan sebagian orang, itu kan mantik itu kan kekhasannya orang Yunani, bukan orang Islam. Maka mantik nggak bisa dipakai sebagai ilmu alat dalam Islam, itu keliru. Karena bahkan dari Yunani pun tidak memasukkan khas yang Yunani sekali yang tidak bisa diterapkan di seluruh bahasa ke dalam mantik. Karena itu permasalahan ilmu bahasa. Mungkin orang yang tetap meragukan esensialitas atau universalitas ilmu mantik, ilmu logika, bisa mengajukan kritiknya. Mungkin bisa saya baca bahwa ini khas Arab, tidak khas Indonesia. Jadi
Lalu bagaimana dengan yang sudah kita masuk ada mufrad murakab? Ya itu istilah Arab. Cuma seandainya apakah mufrad murakab, makna mufrad murakab terus mafhum, nanti ada mafhum, ada masdar, itu tidak ada dalam logika orang-orang selain Arab. Ada, pasti ada. Mufrad itu apa? Mufrad ada, murakab itu frase, ada frase. Cuma mungkin kita belum tahu aja. Nanti akan jelas dengan ketika kita baca teksnya. Ini saya bagikan teksnya lah, biar lebih jelas. Ini teks dari Syarah Fanari Alai Isagoji. Mata Isagoji ini pendek sekali sehingga biar lebih jelas kita pakai syarah yang menjelaskan kata-kata itu. Ya, saya bagikan teksnya. Coba itu ya, saya diberikan izin untuk bagikan teks. Ya. Ya, ini teks syarah. Ini teks dari ini ada matan Isagoji di Syarah Fanari, disebut Fawaid Fanaria, di Syarah Risalah Hamziyah, kemudian ada hasyahnya. Ya, jadi ini yang atas diri, yang ini matan Isagoji dan sarahnya. Yang merah atas diri ini matan Isagoji, kemudian yang hitam yang atas itu Syarah Fanari. Ya, ini sarah yang membuat syarah yang langsung dicampur ke dalam teks yang mau disarah. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Mas. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada tahqiqan ini bagus karena di sini juga ada bab-bab yang disisipkan supaya lebih jelas. Nama-nama babnya yang kalau dalam klasik itu maksudnya terkadang tidak disebutkan. Lafzu bi'atibari wat'i ismani. Lafat kalau dilihat dari sudut pandang atau dari perspektif wadhu itu kalau saya bisa makna kan seperti pertemuan sebelumnya itu ada dua ismani. Sekarang jadi lafat mufrad sama lafat murakkab. Ini pertama lafat mufrad, al-lafdhu mufrad. Tsumma lafdhu imma mufradun wa murakkabun. Saya bagikan ini aja dulu. Nah, ini yang di dalam kurung ini materi saja. Laf materi saja ini itu lafdhu imam mufradun wa huwa alladhi la yuradu bil juz'in minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu kal insan wa imam mu'allafun wa huwa alladhi la yakunu kadzalika qaulna jar. Kalau lihat terlepnya itu begini. Itu lafat itu ada kalanya mufrad. Mufrad ini tunggal kalau dalam bahasa Indonesia atau apa ya? Mungkin pokoknya lawan dari frasa itu apa ya istilahnya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai mufrad. Wa huwa alladzi la yuradu bil juz'in minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu. Yakni sesuatu yang mana sebagian sesuatu itu bukanlah dalalah yang dimaksud yang menunjukkan pada sebagian maknanya seperti insan, seperti manusia. Karena insan ini kan al-insan ini kan terdiri dari alif lam, insan terdiri dari hamzah, nun, sin, alif, nun. Nah,
bagian-bagiannya itu tidak menunjukkan sebagian keseluruhan makna. Hamzah itu tidak menunjukkan makna yang dituju dari kata-kata insan. Nun dari insan itu tidak menunjukkan makna dari yang dituju dari kata-kata insan. Begitu juga sin, begitu juga alif, begitu juga dengan nun. Ya kan? Jadi sesuatu mufrad adalah suatu kesatuan yang mana tidak bisa dipecah, sehingga ketika dipecah dia itu tidak menunjukkan makna yang dituju dari keseluruhan. Jadi sesuatu yang mana bagiannya ketika diambil satu persatu itu tidak menunjukkan sebagian dari keseluruhan makna. Gitu ya. Beda dengan nanti yang mu'alaf, yaitu sebagiannya itu menunjukkan sebagian makna yang dituju. Wa imma mu'alafun wa huwa alladzi la yakunu kadzalika qaulna ramil hijar. Ada kalanya mu'alaf atau tersusun atau frasa atau bahasa. Yakni sesuatu yang tidak demikian. Artinya yakni sesuatu yang mana sebagiannya itu menunjukkan sebagian makna yang dituju. Artinya dia itu suatu kesatuan yang bisa dipecah sehingga sebagian maknanya itu bisa menunjukkan sebagian makna. Sebagian lafaz yang keseluruhan lafaz yang dituju. Seperti kapolina romil hijar. Seperti kata-kata kita romil hijar. Romil hijar itu belum terlempar batu. Romil hijar kan terdiri dari dua. Romi, pelempar, romi, al-hijar, batu. Kalau dipecah romi ya di pelempar, al-hijar, batu. Romi ini menunjukkan sebagian dari makna pelempar. Romil hijar, pelempar itu menunjukkan sebagian makna dari pelempar batu. Gitu ya. Jadi beda kasusnya dengan insan. Insan itu alifnya tidak menunjukkan makna keseluruhan insan. Nunnya tidak menunjukkan makna keseluruhan insan. Karena dia itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipecah. Ya. Oke, saya kira itu begitu itu paham. Sekarang saya berikan lafzul mu'allaf. Ini saya tadi pakai ngambil itu aja, ngambil matanya aja biar terlihat lebih jelas. Kalau ini kan terpisahnya jauh lah, jauh. Ya, lafzul mufrad. Semua lafzul mufrad. Lafaz itu ada kalanya dua. Ada kalanya mufrad, ada kalanya murakkab. Ada kalanya mufrad itu apa tunggal, ada kalanya murakkab frasa. Ada kalanya mufrad wa basir pun, mufrad atau basir. Ada yang menggunakan istilah mufrad, ada yang menggunakan istilah basir. Wa imam mu'allafun wa murakkabun. Ada kalanya mu'allaf wa murakkabun. Ini artinya frasa. Ya anna imma ala yurada bi juz'in minhu adalalatu ala juz'il ma'na au yurada. Karena lafaz itu ada kalanya la yurada bi juz'in minhu adalalatu ala juz'il ma'na. Ada kalanya sebagiannya tidak menunjukkan sebagian makna keseluruhan. Au yurad atau menunjukkan. Wal awal yang pertama ini disebut sebagai mufrad. Wal awal al-mufrad. Yang pertama disebut mufrad. Wa huwa alladzi la yuradu bil juz'i minhu dalalatu ta'ala juz'il ma'na. Dia adalah sesuatu yang sebagian dari sesuatu itu tidak menunjukkan dalalah untuk sebagian dari keseluruhan makna. Gitu ya. Ini makna yang sangat umum. Makna sangat umum yang yang bisa yang menunjukkan pembagian lafaz-lafaz mufrad. Pembagian mufrad. Mufrad itu nanti ada dibagi jadi beberapa, tapi kata kunci dari semua pembagian adalah sesuatu yang sebagiannya tidak menunjukkan pada sebagian makna yang dituju. Ini adalah ini lebih umum. Min Allah yakuna lahu juz'un kahamzatil istifham. Ini lebih umum daripada kasus di mana sesuatu itu tidak memiliki bagian sama sekali. Allah yakuna lahu juz'un, sesuatu yang tidak memiliki bagian. Ka hamzatul istifham, seperti hamzahnya istifham. Hamzah istifham. Hamzah yang artinya bertanya gitu. Hal itu apa bertanya. Kalau ini hamzah istifham maknanya itu hal, apakah? Aqatilun. Zaidun, apakah Zaid itu seorang pembunuh gitu. Di sini artinya dia itu mufrad. Dia itu kan kenapa kok mufrad padahal dia
Kenapa kok jadi umum? Karena dia itu bukan sesuatu yang sebagiannya menunjukkan mana enggak, tapi dia itu tidak memiliki bagian. Jadi tidak memiliki bagian sama sekali itu masuk dalam kategori mufrad. Ya, Allah yakuna lahu juz' kehabisan suatu kata-kata lafaz yang tidak memiliki bagian. Ya cuma itu doang gitu. Au yakuna lahu juz'un la li ma'nahu, atau sesuatu itu lafaz itu memiliki bagian tapi bukan maknanya, seperti nuqtah. Seperti nuqtah. Seperti nuqtah ya, seperti titik. Nah, kata-kata nuqtah, nuqtah itu artinya titik kan. Nah, titik kan terdiri dari T, I, T, I, K. Nuqtah itu terdiri dari nun, qaf, to, tak marbutoh kan. Nah, tapi dia itu memiliki bagian tapi tidak memiliki makna. Nah, kalau nun saja maknanya apa? Qaf saja maknanya apa? To saja maknanya apa? Kan enggak ada. Nuqtah itu ya. Nuqtah. Itu bagian yang kedua. Jadi pertama, mufrad itu malayakuna lahu juz'un aslan, dia tidak memiliki bagian sama sekali seperti Abdul Islam, atau yakun dia itu memiliki bagian tapi bukan bagian untuk maknanya gitu. Dia itu bagiannya itu tidak memiliki makna. Seperti nukto, nunnya itu bukan nggak ada maknanya. Nunnya, qafnya, toknya dari nukto itu nggak ada makna. Aukana li ma'nahu aidan juz'un wala yadullu ala juz'il ma'na kal insan. Jadi yang kemungkinan ketiga, atau dia itu memiliki makna, maknanya itu memiliki bagian, gitu ya. Juga memiliki bagian, wala yadullu ala juz'il ma'na, tapi bagian itu tidak menunjukkan sebagian makna yang dituju, gitu. Kal insan, seperti manusia, al insan, insan itu kan ada hamzahnya, ada nun matinya, ada sin berharokat fathah, ada alif, ada nun. Nah, alifnya tidak menunjukkan sebagian makna al-insan. Nunnya tidak menunjukkan sebagian makna al-insan. Sinnya tidak menunjukkan sebagian makna insan. Alifnya begitu juga, nunnya juga. Seperti manusia kan terdiri dari M-A-N-U-S-I-A. M-nya itu bukan sebagian dari makna manusia kan. Masa M itu bagian dari makna manusia kan enggak. Manusia itu punya makna yang khusus kan. Yaitu hayawan natikun. Apakah M-nya itu menunjukkan hayawan natikun? Enggak. Apakah A-nya menunjukkan hayawan natikun? Enggak. Fa'inal alif minhu masalan la yadullu 'alal hayawan. Karena alif dari al-insan itu misalnya tidak menunjukkan hayawan. Kan al-insan huwa hayawan natik. Alifnya itu tidak menunjukkan hayawan. Tidak menunjukkan natik juga. Au yadullu 'ala juz'il ma'na aidan. Itu kemungkinan yang ketiga kan. Nah, itu sekarang kemungkinan yang keempat, au yadullu ala juz'il ma'na aidan lakin la yadullu ala juz'i ma'nahu ka'abadillahi alaman. Atau dia itu menunjukkan makna ya juga, tapi la yadullu ala juz'i ma'nahu, tapi dia itu tadi kalau yang sebelumnya kan la yadullu ala juz'il ma'na kan, la yadullu ala juz'il ma'na. Kalau yang sekarang ya yadullu ala juz'il ma'na, dia itu menunjukkan sebagian makna yang dituju, tapi la yadullu juz'u tapi dia itu tidak menunjukkan sebagian makna yang dituju gitu. Ka'abadillah alaman, seperti Abdullah sebagai nama alamat. Misal kita punya teman namanya Abdullah, kan gitu kan? Abdullah itu satu kesatuan. Abdullah satu kesatuan. Artinya letter luck-nya Abdullah itu hamba Allah. Hamba Allah sebagai sebuah nama itu berbeda dengan hamba Allah sebagai bukan sebuah nama. Kalau hamba Allah bukan sebagai sebuah nama, itu kan ya hamba digabung dengan Allah, jadi hamba Allah. Sebagian kata-katanya hambanya itu menunjukkan sebagai makna. Kalau Abdullah sebagai sebuah nama, ya itu nggak bisa dipecah. Karena Abdullah dipecah jadi abd, bisa jadi Allah, itu
Tidak, karena sejak semula Abdullah dianggap sebagai sebuah nama, gitu. Misalnya sebagai sebuah nama. Lalu bagaimana dengan panggilan kalau di Indonesia itu aneh itu, apa Abdullah jadi Dul, Abdul Qadir jadi Dul, Al Ghazali jadi Al, Jalaluddin Arumi jadi Al Dul, Al Dul, Al Ghazali, Jalaluddin Al Rumi, kemudian Abdul Qadir Jilani Dul. Nah, itu sebenarnya bukan namanya Abdul Qadir Jilani, bukan namanya Al Ghazali, bukan namanya Jalaluddin Arumi, bukan, tapi dia itu hanya romsun untuk menunjukkan makna. Jadi Dul itu Abdul Qadir Jilani, itu adalah rumus untuk Abdul Qadir Al Jilani. Tapi Dul bukanlah namanya, bukanlah nama, tidak bisa menggantikan Abdul Qadir Al Jilani. Dia itu hanya panggilan saja. Dia itu hanya panggilan. Maka ini khas Indonesia banget itu. Kalau di Arab juga panggilnya itu nggak singkat seperti itu. Al Dul, Habib di Indonesia itu Habib dipanggil Bib. Kalau di Arab itu ya Habib. Tapi Bib ini bukan sebagian dari mana Habib. Dia itu hanya rumus yang singkat untuk mewakili Habib. Karena terlalu panjang. Ya. Jadi punya sensitivitas sendiri orang Indonesia itu dalam memanggil orang. Panggilan dengan nama orang itu dibedakan. Ya. Irlaisa syai'un minal ubudiyah wal uluhiyah juz'an li syakhsi al-mu'allaf. Kenapa Abdullah sebagai alam itu bukan merupakan murakkab? Karena irlaisa syai'un minal ubudiyah wal uluhiyah, karena tidak ada sedikit pun dari ubudiyah sama uluhiyah. Kan Abdullah itu kehambaan, uluhiyah itu Tuhanan. Karena nggak ada satu makna ubudiyah sama uluhiyah juz'an li syakhsi al-mu'allaf. Menjadi bagian dari seseorang yang diberi nama Abdullah itu. Ubudiyah sama uluhiyah bukanlah merupakan bagian dari seseorang yang diberi nama itu. Apakah ketika seseorang diberi nama Abdullah itu di dalam dirinya itu ada kehambaan sama uluhiyah? Enggak ada di dalam nama itu enggak ada mengandung makna ubudiyah sama uluhiyah, karena ya memang sebuah nama saja. Apakah di dalam namanya itu mengandung uluhiyah kedua? Enggak. Itu yang kemungkinan yang keempat kan ya. Kemungkinan ketiga ya. Apa? Ini ketiga. Oh, keempat itu keempat. Ya keempat. Sekarang yang kelima. Audalla ala juz'i ma'na wa itlaq la takunu dala la takunu murajatan. Atau suatu lafaz itu menunjukkan sebagian maknanya juga lakin la takunu dalalatuhu muradatan. Akan tetapi dalalah dari sebagian makna itu tidaklah murad, tidaklah yang dimaksud. Jadi maksud ketika dibagi-bagi itu berbeda dengan maksud ketika digabung. Seperti al-hayawan natik alaman, seperti kal-hayawan natik alaman. Seperti seseorang ketika diberi nama al-hayawan an-natik. Namanya siapa? Hayawan natik. Sebagai nama. Nah, hayawan natik itu memiliki makna, yaitu ta'rif hatam untuk al-insan. Al-insan adalah hayawan natik, adalah hayawan yang bisa berpikir. Nah, ketika seseorang diberi nama hayawan natik, ya kan? Ini apakah namanya itu mengandung hayawaniyah, nama loh, atau berpikir di dalamnya itu enggak ada kan? Itu hanya sebuah nama. Nama itu hanya panggilan untuk mewakili orang yang ingin dipanggil. Ilaisa syai'un ma'anal hayawan natik al-juz'ain insan. Karena enggak ada sesuatu pun sedikit pun dari makna hayawan sama natik yang merupakan bagian dari al-insan. Cuma al-insan hayawan natik. Tidak ada makna hayawan sama natik yang merupakan bagian insan. Ilaisa syai'un ma'anal hayawan natik al-juz'ain insan al-juz'ain syakhsin mutlaq. Tidaklah ada makna hayawan sama natik yang merupakan bagian dari insan. Al-insan hayawan natik. Jadi hayawan natik ini bagian dari pendefinisian al-insan kan. Nah,
Sementara al-insan al-juz fi syakhsi al-mu'lam, sementara manusia itu adalah bagian dari seseorang yang diberi nama hayawan natikun. Murad dan indal alam itu dimaksud ketika menyebut nama ketika menyebut nama hayawan natikun. Kayak gitu. Jadi gampangnya kayak gini, Al-insan didefinisikan sebagai hayawan natikun, sesuatu yang bersifat hayawan, bersifat natikiyah gitu. Oke. Apakah ketika seseorang diberikan nama dengan istilah semacam itu, di dalam dirinya itu mengandung ta'rif bil hatam, itu kan jelas tidak. Dia itu bukan bagian dari sesuatu orang yang diberi nama hayawan natikun. Bahkan kalau dipecah-pecah itu nggak murad, bukanlah sesuatu yang dimaksudkan ketika seseorang diberi nama hayawan natikun. Misalnya kata-kata yang lain, misalnya seseorang diberi nama apa ya? Kayak ini nama grup band, Superman is dead. Itu kan nama grup band kan. Ada subjek, kemudian ada nominal, ada subjek, terus ada adjektif. Superman ini subjeknya, is ini linking word-nya kan ya. Kemudian is dead. Dead-nya ini adjektifnya kan. Superman is dead. Ini kan artinya Superman itu mati. Nah, ini kan maknanya berbeda dengan ketika nama suatu band diberi nama dengan istilah Superman is dead. SID ya. SID kalau nggak salah. Kan berbeda kan. Apakah bandnya itu mengandung makna Superman? Apakah bandnya itu mengandung makna-makna? Enggak, itu hanya nama saja. Superman is dead. Gitu ya. Idil alam syai'un la yuradu bihi illa dzat al-mu'ayyan. Karena kenapa kok demikian? Karena alam, nama seseorang itu syai'un, ada sesuatu la yuradu bihi illa dzat al-mu'ayyan, yang tidak dimaksudkan dari nama itu illa dzat al-mu'ayyan, kecuali zat yang tertentu. Jadi apapun namanya ketika disebutkan itu dia itu tidak menunjukkan selain hanya memang menunjukkan zat tertentu. Iya. Dia makanya dalam istilah itu ada al asma la tu'allal. Nama itu nggak bisa dicari alasannya. Loh, kok apa hubungannya kata-kata dari namamu dengan dirimu sendiri? Apa hubungannya? Kan nggak ada. Orang diberi nama yang bagus, ternyata kelakuannya buruk. Kan nggak ada hubungannya. Orang diberi nama buruk, ternyata kelakuannya bagus. Memang seharusnya nama itu ada doa, harapan orang tua untuk anaknya, tapi kan kenyataannya belum tentu. Jadi alam saya melaju karena nama itu sesuatu yang tidak dimaksudkan kecuali zat tertentu. Dia itu ketika diucapkan itu hanya menunjukkan mengisyaratkan pada zat tertentu, bukan hakikat dari nama itu juga menempel pada orang yang diberi nama itu. Ma'aqad ain nadhar an haqiqat. Ma'aqad ain nadhar an haqiqatillah. Jadi alam ini hanya menunjukkan makna, hanya ingin menunjukkan orang tertentu atau zat tertentu tanpa melihat hakikat dari zat itu. Orang diberi nama Abdullah, ternyata dia nggak hamba ya Allah, nggak ada hubungannya. Orang diberi nama pintar, tapi ternyata dia nggak pintar. Tidak melihat kenyataannya, tapi bahwa nama itu digunakan sebagai alam untuk memanggil orang tertentu. Ala yura anal mu'lam laukana ghairul hayawan natik lam yataghayyar halul alamiyah. Coba diingat, ala anal mu'lam, orang yang diberi nama sesuatu itu ya, seandainya bukan ghairul hayawan natik, jika bukan diberi nama hayawan natik, atau ini laukana ghayyarul hayawan natik, seandainya orang yang diberi nama hayawan natik itu seandainya dia itu mengubah namanya sendiri dari hayanatik ke nama yang lain, mengubah hayanatik dari namanya, lam yataghayyar halul alamiyah, tidaklah berubah keadaan alamiah dia. Misalnya seseorang awalnya diberi nama hayanatik kemudian berubah jadi Muhammad. Apakah
sifat alamiah dari Muhammad itu yang menunjukkan orang tertentu itu jadi tidak menunjukkan. Kan enggak. Hayawan natik, awalnya hayawan natik digunakan untuk menunjukkan seseorang tertentu, yakni A. Kemudian orang A ini mengubah namanya sendiri dari hayawan natik ke Muhammad. Nah kan gitu. Jadi alam Muhammad ini menjadi alamnya namanya Muhammad. Apakah perubahan ini bisa dikatakan berarti Muhammad ini bukan menunjukkan namanya, bukan menunjukkan dia lagi? Enggak kan? Tetap karena alamiahnya di sini itu ingin menunjukkan suatu seseorang, gitu. bukan tergantung pada hakikat dari nama kata-kata itu. Artinya perubahan nama itu tidak merubah penunjukan zat yang ingin dituju dari suatu nama itu. Fal mufradu khamsatu aqsamin. Maka mufrad ada 5 bagian. Bagian yang pertama tadi ini ya. Bagian pertama Allah yakuna, sesuatu lafaz yang tidak memiliki bagian seperti hamzah istifham. Yang kedua sesuatu yang memiliki bagian tapi tidak untuk maknanya seperti nuqthah, titik gitu. Atau yang ketiga dia itu memiliki bagian tapi sebagiannya tidak menunjukkan sebagian maknanya, yakni al-insan. Seperti insan itu karena alifnya tidak menunjukkan sebagian makna manusia, nunnya sinnya juga yang lain. Au yadul, yang itu yang ketiga. Yang keempat, dia itu sebagiannya menunjukkan sebagian makna juga, tapi tidak menunjukkan sebagian makna yang dituju, seperti Abdullah sebagai alam. Karena Abdullah itu tidak ada hubungannya sama Abdul Ubudiyah, Allah Uluhiyah, tidak ada. Yang keempat. Yang kelima, dia itu menunjukkan sebagian maknanya, tapi penunjukannya itu tidak dimaksudkan. Seperti hayawan natikun, yaitu hayawan natikun, hayawan ya natik. Karena makna seseorang yang disebut sebagai hayawan natikun, namanya hayawan natikun. Memang dia itu ada hayawannya, ada natiknya, tapi kan dia tidak dimaksudkan dalam nama hayawan natikun itu untuk menunjukkan hakikat dirinya, tapi dia itu sekedar nama. Gitu. Maka mufrad itu 5 bagian. Ya. Ini demikian. Terus mufrad ini jadi penting untuk membedakan untuk membedakan antara frasa atau tidak gitu, antara dia itu mufrad atau murakkab gitu. Karena itu nanti ada hubungannya dengan tarif, ada hubungannya dengan tarif definisi gitu. Ada hubungannya dengan definisi. Misalnya gini, al-insan hayawan natik, manusia didefinisikan sebagai hayawan natik. Hayawan natik kan terdiri dari hayawan, terdiri dari natik. Apakah dia itu mufrad atau murakkab? Kalau dikatakan itu sebagai susunan dari hayawan natik, ya dia itu murakkab, mu'allaf. Tapi hayawan natik itu keseluruhannya digunakan untuk menunjukkan makna al-insan. Jadi hayawan natik itu mufrad. Hayawan natik itu mufrad karena dia itu digunakan untuk menunjukkan makna. Gitu. Semua definisi itu mufrad, walaupun terdiri dari banyak kata-kata. Iya. Itu semua definisi itu mufrad. Misalnya gitu. Halo, Mas. Halo ya. Ya. Semua definisi yang terdiri dari kata-kata yang panjang itu mufrad. Seperti manusia dan al-insan hayawan natik kan terdiri dari hayawan natik. Ini saya ingin menjelaskan fungsinya kenapa kita harus membedakan antara mufrad sama murakkab, mu'allaf. Supaya waktu kita membaca definisi sepanjang apapun kita bisa menyatakan bahwa bisa memahami kesatuan
kesatuan dari definisi itu karena definisi itu mufrad. Al-insan hayawan natik, manusia itu didefinisikan sebagai hayawan natik. Hayawan natik walaupun terdiri dari dua, hayawan sama natik, tapi dia itu dianggap jadi satu kesatuan. Dianggap jadi satu kesatuan. Memang ta'rifnya terdiri dari hayawan sama natik, tapi yang digunakan untuk menunjukkan insan itu hayawan natik, bukan hayawan saja, bukan natik saja. Memang dalalatul insan alal hayawan, dalalatul insan alal natik fakut itu dalalah tabuliyah. Dalalatul insan alal hayawan fakut alal natik fakut. Dalalah tabuliyah. Dalalah yang sebagian. Seperti pertemuan sebelumnya itu kan ada persoalan dalalah mutafaqah, dalalah tabamun, dalalah iltizam gitu kan. Apa ya definisi yang lain? Misal definisi fikih adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia dari perspektif halal apa haram. Definisi yang sepanjang itu mufrad atau murakkab, yaitu mufrad. Artinya nggak bisa dipotong-potong bahwa fikih adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan-perbuatan saja enggak, atau halal haram saja enggak, tapi fikih adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan-perbuatan mukallaf dari perspektif halal haram, itu jadi diikat semuanya jadi satu kesatuan. Definisi apapun, karena harus ada kesatuan antara sesuatu yang didefinisikan, yaitu mu'arraf dengan mu'arif. Definisi antara mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan, dengan mu'arif yang didefinisikan. Harus ada kesatuan, nggak satu. Ini fungsinya kenapa harus dibedakan antara mufrad sama murakkab. Apa definisi yang lain? Ilmu kedokteran adalah ilmu yang membahas tentang tubuh manusia dari perspektif sehat atau sakit. Jadi bukan sakit atau sehat saja itu definisi kedokteran, ilmu kedokteran enggak. Bukan badanul insan itu kedokteran enggak. Tapi semuanya itu dijadikan satu, itu definisi ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang membahas tentang tubuh manusia dari perspektif sehat dan sakit dan cara mengobatinya gitu. Itu jadi satu kesatuan gitu ya. Ya, saya kira agak tergambar ya. Kira-kira ada yang bertanya? Udah setengah jam ya? Iya Mas, silakan yang mau bertanya bisa langsung open mic. Biasanya dibagi 2 sesi ya Mas, cuma Ya. nggak apa-apa ini pemaparan dulu aja mungkin ya. Silakan Mbak Mariam atau Mas Elkia, Mas atau Mbak nih Elkia ini. Silakan ya, Barangkali bisa ada open yang mic. mau bertanya, barangkali ada yang mau bertanya. Ya kalau nggak ada, saya pacik-pacik dikit lah. Saya lanjut mengajar, saya berikan beberapa faedah mengetahui perbedaan mufrad sama murakkab. Misalnya tadi kan soal definisi apa ya? Misalnya gampangnya mufrad murakkab itu kalau digambarkan seperti apa ya? Seperti mobil. Mobil kan ada bodinya, terus ada bannya, terus ada murmurnya, terus ada tabung. Kalau misalnya bukan mobil listrik ya itu ada tabung buat isi bensinnya atau bahan bakarnya. Bahan bakar saja itu bukan mobil, ban saja bukan mobil, setir saja bukan mobil, jok saja bukan mobil, tapi kesatuan itulah mobil. Jadi ketika mendefinisikan sebuah mobil adalah alat transportasi yang terdiri dari bodi, terdiri dari ban, mur, dan lain sebagainya. Itu jadi mufrad, itu jadi satu kesatuan, nggak bisa pecah-pecah. Karena sebagiannya itu tidak ban saja itu bukan mobil. Ban saja bukan mobil.
Ya, saya kira itu aja ya. Mungkin saya lanjutkan saja lah, nggak apa-apa kalau saya lanjutkan bacaannya ya. Siap, mangga Mas. Sekarang yang kedua lafaz mu'allaf wa imam mu'allafun atau murakkab. Wa huwa alladzi la yakunu kadzalik. Dia adalah yang tidak demikian. Ai alladzi takunu al-quyut al-khamsatu mutahaqqiqatan fihi. Haramil ijar. Tidak demikian. Quyut khamsah, 5 quyut itu yang sebelumnya itu loh. Yani Allah yakuna lahu juz'un atau yakuna lahu juz'un li ma'nahu atau yakuna lahu juz'un atau kana li ma'nahu ada juz'un wala yadullu ala juz'il ma'na atau yadullu ala juz'il ma'na lakin la yadullu ala juz'il ma'nahu atau dalla ala juz'il ma'na atau lakin la takunu dalalatan muradafatan. Jadi kemungkinan yang 5 tadi itu enggak ada dalam ini. Atau kemungkinan yang 5 tadi yang ditolak di mufrad itu ada dalam romil ijar, dalam murakkab ini. Alladzi takunu fi khamsatu mutahaqqiqatan fi. Karomil ijar seperti romil ijar melempar batu. Fa inna rami yuradu bihi ad-dalalatu ala dzati man sadara anhu ar-ramy bil hijar ala al-ajsam al-muayyana. Karena romil hijar pelempar batu, karena romi pelempar itu yang dimaksud dengan romi di sini adalah menunjukkan pada zat orang yang mana sifat pelemparan itu muncul darinya. Ala dzati man sadara anhu ar-ramy. Disebut pelempar karena perbuatan melempar itu muncul dari dirinya. Wabil hijaro yang disebut dengan hijaro dari kata-kata robil hijaro itu menunjukkan apa? Menunjukkan jisim-jisim atau benda-benda tertentu. Ya, robil hijaro pelempar batu memang beneran orang yang melempar batu. Sekarang ada analisis. Fa'in kulta, jika kau mengatakan mafhumul murakkab wujudiyun yajibu taqdimu ta'rifi ala mafhumul mufrad falima akasahu. Konsep dari murakkab itu wujudi. La yakunu kadzalika. Yajibu apa? Alladzi yakunul quyut al-khamsatu mutahaqqiqatan fi. Ya, walaf alladzi takunul quyut al-khamsatu mutahaqqiqatan fi. Ini kan wujudi, dia itu enggak ada makna nafinya. Yajibu taqdimu ta'rifi ala mafhumul mufrad. Harus didahulukan tarifnya murakkab daripada mufrad. Karena mufrad itu kan konsepsinya, tarifnya itu kan gini. Wa huwallazi la yuradu bil juz'i. Ada kata-kata la itu, adami, ada kata-kata tidak gitu. Dalam kaidah logika itu tarif yang wujudi, yang tidak ada kata-kata nafi, tidak ada kata-kata tidak, itu harus didahulukan daripada tarif yang ada kata-kata la. Kenapa kok yang didahulukan malah yang la-nya tidak itu? Tsumalafu imma mufradun wa huwa alladzi la tidak la yuradu bil juz'i dalam tafsir suwana gitu. Wa imma muallafun wa alladzi takunu fi khamsati tahqiqan fihi. Maksud dari alladzi la yakunu kadzalik itu quyut khamsatu mutahaqqiqan fihi. Ketika maknanya mengandung tidak, itu dia harus diakhirkan daripada yang tidak mengandung tidak. Falima akasah, kenapa kok dibalik yang didahulukan mufrad dulu balik daripada murakkab? Itu kenapa? Karena jawabannya di anal qasda bi tafsir lafzi ila taqsim wa ta'rif bihi wa taqsim bi itibari dzat lal mafhum wa dzat mufrad. Ya, bahasanya itu karena ini sedang membahas taksim, bukan sedang membahas ta'rif. Ta'rif itu hanya diselip-selipkan dalam pembagian. Lafaz dibagi 2, mufrad sama murakkab. Kalau ini berbicara soal taksim, itu dia itu berbicara soal zat. Bicara soal zat ya, bolehlah yang adami itu didahulukan.
berbicara tentang dat, sementara berbicara tentang masodak tentang dat. Sementara kalau berbicara takrif itu yang didahulukan, itu yang berbicara soal konsep, konsepsinya mana yang mengandung wujudi, yang tidak mengandung penegasian, dia didahulukan daripada mengandung negasi gitu. Ya anal qasda bi tasrif lafzi ila tasrif, karena maksud maksud mendahulukan lafaz di sini adalah maksud ketika membahas lafaz di sini adalah kepada taksim, bagian maksudnya di sini adalah ingin membagi lafaz menjadi dua, yakni lafaz mufrad sama lafaz murakkab. Nah, tarif itu hanya yang hanya disela-selakan dalam taksimnya, dimasukkan saja. Pertimbangan awalnya adalah taksim. Nah, wa taksim bi'tibari dzatal mafhum. Sementara taksim pembagian itu yang dilihat bukan mafhumnya tapi dat. Bukan konsepsinya tapi zatnya. Bedanya apa? Zat sama konsepsi. Mafhum sama dat, mafhum sama masodak, mafhum sama dat. Mafhum itu makna yang kita pahami, konsep yang kita pahami dalam akal itu suatu. Sebentar zatnya ya objek realnya itu seperti kitab kita pegang kitab. Yang kita pegang ini zat. Kalau konsepsinya adalah kitab adalah buku-buku kertas-kertas yang terdiri dari yang di dalamnya mengandung kata-kata yang mengandung makna-makna gitu. Atau kumpulan dari masalah-masalah, kita adalah kumpulan dari masalah-masalah yang banyak dari beragam fun atau dari satu fun. Yang definisi yang kita sebutkan tadi itu mafhum, konsep. Kalau zatnya ya kitabnya itu. Ya. Jadi harus bedakan. Misalnya manusia, kita pegang manusia zat ini. Zat ya yang kita pegang ini zatnya, tapi konsepsinya adalah dia adalah seseorang yang hayawan yang bisa bergerak bebas, memiliki free will dan bisa berpikir. Itulah konsepsi. Jadi harus dibedakan antara konsep dengan zat. Konsep dengan masodak, atau kalau bahasa Inggrisnya itu conception dengan extension. Konsep dengan extension. Masodak itu extension. Wa dzatul mufrad sabitun ala dzatil murakkab. Zatnya mufrad itu lebih dahulu daripada zatnya murakkab. Lebih dulu ada daripada zat murakkab. Kalau dari perspektif mafhum, maka harus didahulukan yang tidak ada mengandung negasi, harus didahulukan yang kosong dari negasi. Karena berbicara soal konsep, berbicara soal definisi. Tapi kalau berbicara soal masodak atau berbicara soal zat, maka yang didahulukan ya zatnya, mana yang lebih dulu itu maka didahulukan. Halo, Mas Nova. Ya. Oh iya. Nah ini terus saya lanjut aja. Kalau ada yang bertanya langsung bertanya, saya nggak apa-apa. Saya lanjutkan ini biar selesai mufrad murakkab. Jadi nanti bisa nyambung ke kulli juz'i, atau kalau waktunya nggak cukup berarti nanti pertemuan selanjutnya. Siap, Mas. Oke. Kemudian yang perlu dipahami bahwa mufrad sama murakkab itu sifat untuk lafaz atau sifat untuk mafhum. Ya, sifat untuk lafaz atau sifat untuk sifat untuk lafaz atau sifat untuk mafhum. Gini. Ini ya. Kan ada lafaz. Lafaz itu sesuatu suara yang memiliki makna. Lafaz ada kata-kata mobil. Yang kata-kata mobil itu MOBIL yang kita tuliskan dalam kata-kata MOBIL. Itu kan lafaz. Ya. Sementara mafhum itu konsep, itu tarifnya. Definisi dari mobil itu apa? Kan gitu kan. Nah, sekarang
Yang dimaksud dengan mufrad sama murakkab itu ingin menunjukkan kata-kata mobil atau definisi mobil. Jawabannya adalah dia itu ingin menunjukkan, ini yang pendapat yang benar ya. Kita menyebut sesuatu itu mufrad murakkab itu ingin menunjukkan apa? Lafadznya. Ingin menunjukkan lafadznya. Pertimbangan pertama adalah ingin menunjukkan lafadznya itu disebut sebagai lafadz mufrad, lafadz murakkab. Bukan makna mufrad, bukan makna murakkab ya. Bukan definisi mufrad, definisi murakkab ya. Yang disebut sebagai mufrad sama murakkab itu kata-kata lafadz, bukan makna. Itu mazhab yang benar. Ada mazhab yang keliru. Mufrad sama murakkab itu ditujukan untuk makna, mafhum, bukan untuk lafadz. Jadi aslinya kata-kata apapun lah, misalnya melempar batu, kata-kata melempar batu ini kata-kata disebut sebagai mufrad atau murakkab itu karena dia itu kata-kata. Sifat mufrad atau murakkab ditujukan untuk kata-kata, bukan ditujukan untuk makna-makna. Beda halnya dengan kulli sama juz'i, universal sama partikular. Yaitu tidak ditujukan untuk makna. Nggak bisa orang yang menyebut ini kata-kata universal itu maksudnya adalah makna dari kata-kata itu universal. Nggak bisa kata-kata itu universal, nggak bisa aslinya. Kata-kata itu tidak bisa disifati dengan universal atau partikular. Enggak. Yang bisa disifati dengan universal, partikular, kulli sama juz itu makna. Sementara yang bisa disifati mufrad sama murakkab itu kata-kata, bukan makna. Ketika mufrad sama murakkab digunakan untuk menunjukkan makna, berarti dia itu pakai pendekatan majas atau dia itu menunjukkan yang dituju pertama kali itu lafadznya, yang untuk maknanya dituju pertimbangan yang kedua. Ya gitu. Tapi ada ulama yang mengatakan sebaliknya dan itu keliru. Termasuk Fadhari ini ikut pemanaan yang kebalik. Wa alam anal mufrad wal murakkab aqsamuhum alati aqsamul lil mafhum awal wa bidat. Ketahuilah bahwa mufrad sama murakkab dan bagian-bagiannya ada mufrad yang terdiri dari 5 itu. Murakkab juga yang akan datang itu adalah bagian-bagian untuk mafhum, adalah pembagian-pembagian untuk mafhum awal wa bidat. Ini keliru. Yang benar adalah aksamun lil lafzi awal wa bidat. Walil lafzi tsanin wa bil arad. Untuk mufrad sama murakkab itu ditujukan untuk lafaz dengan pertimbangan yang kedua atau pertimbangan aksidental. Ini keliru. Yang benar itu mufrad sama murakkab ditujukan untuk lafaz pertama dan yang esensial. Tapi ini keliru. Tasbih dalam bismillah. Bukhari al-musannaf ya taksib al-bajasi takrir berkhilafah. Ini keliru. Di buku-buku yang lain itu kebalikannya, mufrad sama murakkab itu untuk sifat. Al-mufrad sama murakkab sifatun lil lafzi. Sifatan lil lafzi. Mufrad sama murakkab itu 2 sifat untuk lafaz. Kalau al-kulli sama juz sifatani lil mafhum. Makanya di sini tasbih fiqih munaqashah ada di penjelasan kitab yang lain menunjukkan ini keliru. Oke. Lafadz sama lafadz dibagi jadi mufrad sama murakkab, makanya di bagian depan ini lafadz kalau dilihat dari perspektif wadhu, dari perspektif hubungan antara lafadz dengan maknanya itu terbagi jadi 2 lafadz ya. Sementara lafadz yang dilihat dari perspektif mafhum tadi kan bi'tibarul lafzi, bi'tibarul mafhum itu terbagi jadi 2 yakni kulli sama juz.
Oke, ada pertanyaan nggak? Mas, saya mau bertanya boleh? Ngomong. Wah, Mas, kan kata Mas dari pertemuan sebelum-sebelumnya juga bahwa ilmu mantik itu kan, bahasanya itu universal gitu ya. Nah, sekarang kan ada bab lafadz Ya, ya, sedangkan tadi kata Mas lafadz itu kan, istilahnya terbatasi di setiap negara itu gitu, beda-beda. ya, ya. Nah, Ya. itu bagaimana gitu jadi katanya universal tapi dibatasi oleh lafadz-lafadz ini gitu, Mas? Itu aja sih Mas pertanyaannya. Ya, jadi gini, mantik itu universal. Pembahasan lafaz dalam mantik itu hanya berfungsi untuk memahamkan makna. Berfungsi untuk memahamkan makna. Seandainya kata-kata itu diganti dengan bahasa yang lain pun, maknanya nggak berubah. Maknanya nggak berubah. Maka kita bisa menemukan semua padanan pembahasan lafaz dalam semua bahasa. Apalagi yang bukan pembahasan lafaz, pembahasan misalnya genus, spesies, jinsun, faslun, nauun itu semua dalam semua ras itu bisa mengerti itu karena dia tidak tergantung dengan bahasa, yaitu maknanya itu terkandung dalam semua ras manusia berbahasa apapun. Apakah makna besar sama kecil itu hanya ada dalam rasa bahasa Indonesia? Enggak, di Arab juga ada besar kecil, tapi menggunakan kata-kata yang lain. Apakah makna lebih umum, lebih khusus itu hanya khusus untuk bahasa Indonesia? Kan itu juga ada dalam bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa yang lain. Karena dia itu tidak tergantung dengan kata-kata besar sama kecil, umum sama khusus. Apakah kata-kata universal, partikularitas itu hanya untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kan enggak. Di Arab juga ada kuli sama juz. Jadi ini menunjukkan bahwa kata-kata kuli sama juz ini enggak utama. Mufrad, murokab itu enggak utama. Dia yang dituju adalah maknanya. Kayak gitu. Jadi enggak semua pembahasan lafaz itu dimasukkan dalam mantik karena ada yang merupakan asal dari bahasa yang memang dipakai untuk memodifikasi ilmu mantik. Pakai untuk modifikasi ilmu mantik. Misalnya lafaz yang khas Arab, kan ada i'rab, al-kitabu, al-kitabi, al-kitaba. Itu kan perubahan harokat di akhir kata-kata al-kitab, itu kan ada bu, ba. Itu di Indonesia nggak ada, dan itu nggak masuk dalam pembahasan mantik, ya kan? Ya kan? Itu pembahasan nahwu khas untuk bahasa Arab. Beberapa bab dalam ilmu balaghah juga tidak bisa selain bahasa Arab, tapi materi-materi yang lain bisa. Yang tidak khas. Berbeda dengan materi dalam ilmu mantik. Coba disebutkan misalnya lafaz itu nggak semua bahasa lafaz. Ini hanya lafaz-lafaz yang digunakan untuk masuk ke dalam definisi, masuk ke dalam hujah atau argumen. Nggak semua pembagian lafaz dibahas. Misalnya jalala, terus lafaz, setelah itu kuli sama juz'i, partikularitas, universalitas. Apakah itu masuk dalam pembahasan selain bahasa Arab? Masuk. Memang di bahasa Indonesia nggak ada universal. Nggak ada karena dia itu berkaitan dengan pola pikir manusia, bukan berkaitan dengan bahasa manusia, tapi berkaitan dengan pola pikir manusia yang memang dimanapun manusia setelah berpikir itu ada. Setelah kuliah nanti ada pembahasan kuliah komsmima, universalitas ada. Nau, spesies, kemudian ada jinsun, genus, kemudian ada faslun, ada diferensiasi, kemudian ada khoso, ada sifat khusus, sifat umum. Itu kan semua dalam semua bahasa itu ada, kan gitu ya. Bisa dimengerti kan ya. Terus kemudian nanti ada definisi. Apakah definisi hanya untuk bahasa Arab? Takrif saja kan enggak. Di Yunani ada, di Indonesia juga ada. Kemudian kodiyah itu promosi, bukan promosi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga ada. Terus bahasa Arab itu kodiyah atau khobar kan ada.
semua. Terus ada kias analogi, ada mukaddimah sughra, mukaddimah kubra, premis minor, premis mayor, kemudian ada konklusi atau natijah. Itu semua bahasa itu ada pembahasan semacam itu karena dia pembahasan ini dimunculkan dari akal pikiran manusia yang esensial, yang universal, bukan akal pikiran yang apa ya, yang hanya terkait dengan satu ras. Karena itu kalau itu pembahasan ilmu yang bahasa, tapi kalau mantik tidak membahas yang sempit semacam itu, nggak membahas saja, itu bahas yang esensial dan berlaku di mana. Apakah kita memperhatikan kata-kata, memperhatikan definisi itu hanya dengan bahasa Arab? Kan enggak, bahasa Indonesia juga ada, bahasa Inggris juga ada. Apakah ketika kita menyusun suatu argumen itu hanya berkaitan dengan bahasa Inggris? Kan enggak, bahasa Indonesia juga ada, bahasa Arab juga ada. Sistemnya sama. Jadi gitu ya, bisa dimengerti. Iya Mas, berarti berfungsi sebagai apa ya? Untuk pemahaman kita aja ya? Dia itu kenapa kok pakai kata-kata? Ya karena ilmu itu dikodifikasi dalam bahasa tertentu. Mantik memang tidak secara utama membutuhkan lafaz, tapi tanpa lafaz orang nggak bisa mengerti, nggak bisa mentransmisikan ilmunya itu. Jadi lafaz itu tidak masuk dalam esensi pembahasan mantik. Jadi itu hanya syarat kodifikasi ilmu mantik. Syarat kodifikasi ilmu logika. Yaitu dikodifikasikan dengan bahasa apa, maka lafaz secara mau nggak mau itu dibahas juga. Akan tetapi kan dibahasnya tidak semua aspek lafaz itu dibahasnya aspek lafaz yang bisa mengantarkan kepada takrif. Maka dalam lafaz itu kan yang dibahas itu mufrad murakkab. Terus ya, gitu. Siap Mas, dapat dipahami. Misalnya kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia yang khas, bahasa Indonesia yang nggak ada di bahasa yang lain. Misalnya apa ya? Singkatan-singkatan. KTP itu kalau dalam bahasa Indonesia itu singkatan untuk kartu tanda penduduk. Nah, kartu tanda penduduk merupakan kepanjangan dari KTP. Ini berlaku di Indonesia saja kan? Ya, berlaku di Arab kan? Ya karena itu khas bahasa Indonesia, dia nggak masuk dalam ilmu logika. KTP singkatan itu nggak ada. Kalau dibahas dalam ilmu logika ya hanya dari perspektif bahwa KTP ini dibuat untuk menjadi singkatan kata-kata tertentu, kartu tanda penduduk. Bukan kartu tanda penduduk itu aslinya memang masuk dalam logika, enggak, tapi logika memahami KTP sebagai kependekan dari kartu tanda penduduk itu dari perspektif bahwa kata-kata tertentu digunakan untuk menunjukkan mana tertentu. Ya ini jalur saya bisa sesuatu KTP, kata-kata ini digunakan menjadi singkatan kartu tanda penduduk dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Dilihat dari perspektif yang esensialnya, yang universalnya, bukan dari perspektif yang partikular. Maka karena ilmu logika ini sangat universal, sangat esensial, maka sangat layak dipakai dalam analisis pemikiran orang-orang selain Arab aja. Maka sebenarnya orang Indonesia waktu diskusi suatu pikiran, diskusi tentang suatu ilmu apapun itu, seharusnya mendahulukan logika daripada analisis nahwu, sorof, balaghah, karena akan menjadi aneh. Ini debat pakai bahasa Indonesia tapi kok pakai pendekatan nahwu, sorof, balaghah. Memang beberapa bab memang bisa, tapi kan nggak semua bab. Beda kalau misalnya langsung pakai logika, kan semua bab itu bisa dipakai dalam rasa bahasa apapun. Jadi orang misalnya mempermasalahkan persoalan kata-katanya menak, jangan lari ke balaghah. Balaghah itu nggak semua babnya itu cocok. Memang sebagian babnya itu cocok bahasa Indonesia, tapi nggak semuanya.
larinya ke mantik, ke logika. Anak itu sedang berbicara soal teori tamsil. Tamsil itu ada juga dalam ilmu mantik. Hubungan tamsil dengan kodiyah itu apa? Tamsil itu taudi, tamsil itu untuk memperjelas, bukan dia itu sesuatu yang utama yang dibahas. Tamsil itu bukan khobar, bukan proposisi. Jadi benak tidak sedang menyatakan misalnya suara aja itu sama dengan suara ada, nggak ada, kata-katanya nggak ada. Secara logika pun nggak masuk. Itu hanya contoh yang di luar konteks untuk menunjukkan suara apapun. Enggak, itu yang membuat orang kadang tidak nyaman terganggu. Suara apapun yang keras tidak teratur itu bisa mengganggu. Suara apapun. Kalau pakai logika sebenarnya sudah selesai. Tapi orang kadang nariknya ke yang lain-lain yang enggak anuan, maka butuh takwil. Kadang kepala itu butuh takwil, butuh jalan berliku-liku untuk masuk ke dalam analisis balaghah. Kalau mantik kan langsung. Baik, Mas. Ini waktunya 4 menit lagi mungkin ya? Ada itu, lagi ada yang bertanya nggak? Iya, ini Mas atau Mbak Elkia mungkin mau bertanya untuk materi lafad ini. Ini tadi ada Mariam tapi keluar. Ya, nggak apa-apa sih. Nggak usah. Barangkali di ketikan ada, di ketika ada. Tidak ada, Mas. Ada. Cek. Kalau Pak ini kan direkam. Iya. Jadi kesimpulannya adalah pembahasan setelah dalala dalam pembahasan tentang lafaz. Lafaz dibagi jadi dua dalam perspektif mantiknya. Mufrad sama murokkab. Mufrad adalah suatu kesatuan. Kalau saya bahasakan begini, mufrad adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dilepas. Sehingga ketika dia dilepas itu keluar dari maksud mufrad itu sendiri. Ini alaf mufrad adalah alladzi la yakunu alladzi la yuradu bil juz'in minhu ad-dalalatu ala juz'il makna. Sesuatu yang suatu lafaz yang sebagiannya tidak menunjukkan sebagai makna. Dia itu lebih umum daripada masuk di dalamnya 5 kemungkinan yang sudah saya sebutkan di dalam penjelasan tadi, bisa dilihat tadi. Pokoknya kalau saya sebutkan dia itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipecah, sehingga ketika dipecah dia itu keluar dari maksud kata-kata itu sendiri. Walaupun kata-kata itu panjang, tapi kalau dianggap itu sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa lepas, maka dia berubah jadi murokkab dan murokkab. Kalau murokkab itu memang bahwa la wilayah kudu kata alladzi yuradu bil juz' minhu dalalat ala juz' makna, yang mana sebagiannya itu menunjukkan sebagian makna yang tertuju, seperti pelempar batu itu terdiri dari dua kata, pelempar sama batu. Pelempar itu adalah sebagian dari keseluruhan makna pelempar batu. Batu itu sebagian dari keseluruhan makna pelempar batu. Itu bisa dipecah-pecah sehingga ketika dipecah pun tidak mengurangi maksud yang dituju dari pelempar batu. Jangan gitu. Nah, kayak demikian. Dan mufrad sama murokkab ini akan sangat berfungsi untuk penjelasan tarif, definisi. Definisi itu sepanjang apapun dia itu saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahannya, ada kelirunya, dan mungkin kalau ada kebisingannya, gitu, karena saya memang sengaja merekam di luar rumah. Ya. Oke, saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada kelirunya. Insya Allah pertemuan selanjutnya nggak ada kendala lagi dengan
Zoom karena saya juga mau berlangganan Zoom. Oke, saya kira itu saja. Mohon maaf ada kurangnya. Kita sambung lagi ke pertemuan selanjutnya membahas tentang kuli sama juzi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Nopa. Selalu semangat ya untuk kajian mantik sehingga konsisten. Mungkin kemarin ada beberapa kendala dari Zoom. Semoga kedepannya mungkin kita punya Zoom sendiri ya. Dan alhamdulillah hari ini Zoom-nya sudah diperpanjang yang biasa dipakai oleh LSMN. Terima kasih kepada Mas Elkia yang dari awal sudah konsisten mendengarkan. Mungkin di pertemuan selanjutnya Mas Elkia boleh ya open mic atau bertanya supaya kita saling kenal juga ya, karena kayaknya Mas Elkia ini dari awal kajian ini suka datang ya, suka ada gitu, suka ikut. Iya. Sekali lagi Mas Nova terima kasih. Mungkin untuk kajian selanjutnya di bab kuli dan juzi ya Mas ya. Ya, kuliah sama juzi ini Iya. menarik. Kuliah sama juzi ya. Iya. Universalitas dan partikularitasnya. Siap. Insya Allah semoga minggu depan tidak ada kendala untuk kajian juzi, kuli dan juzi. Mungkin Mas Elkia jika ada beberapa yang miss dari kajian ini bisa dicek di YouTube. Dan informasi kajian ini akan selalu di-share di Instagram dan grup WA. Baik, terima kasih. Mohon maaf selaku moderator jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.